Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang soal TKA yang ada di buku Siaga Erlangga halaman 139 nomor 19. Mari kita baca terlebih dahulu soalnya ya. Perhatikan himpunan pasangan berurutan berikut. Berilah tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Nah, ini adalah materi relasi dan fungsi ya, yang biasanya kalian belajarnya itu di kelas 8. Nah, apa sih itu relasi dan apa sih itu fungsi? Di sini dikatakan bahwa relasi adalah hubungan antara satu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Ya, di sini. Nah, lalu di stabilo aja kali ya. Ya, saya ulang lagi, relasi adalah himpunan antara satu anggota himpunan dengan himpunan yang lain gitu ya. Nah, himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Ya, dia tidak punya aturan khusus. Sedangkan di sini kalau fungsi katanya, fungsi atau yang biasa disebut dengan pemetaan adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota di himpunan B. Ya. Nah, di sini kan sepertinya tidak ada satu kesan yang spesifik gitu ya antara relasi dan fungsi sampai saya bisa nyatakan ke dalam bentuk diagram panah ya. Saya sajikan sebentar. Nah, ini adalah gambarnya ya. Jadi ini salah satu contoh relasi dan fungsi dalam bentuk diagram panah. Jadi di sini untuk gambar yang paling kiri dikatakan katanya ini adalah relasi dan bukan fungsi gitu ya. Lalu di bagian tengah adalah relasi dan bukan fungsi. Dan yang di paling kanan relasi dan fungsi. Nah, lalu apa bedanya? Gini, kalau saya sukanya mengasumsikan bahwa relasi itu tidak punya aturan. Jadi kalau tidak punya aturan berarti bebas. Misalnya di sini kan A3 itu memilih 2, yang nggak jadi masalah karena juga relasi ya kan. Contohnya si Andi anaknya Budi, Andi juga anaknya Ani gitu ya. Ya kan sama-sama anaknya, jadi nggak apa-apa dong gitu kan. Nah, yang itu kalau relasi ya. Nggak milih pun nggak apa-apa. A3 kan nggak milih. Sementara tadi A3 milih 2, sekarang A3 nggak milih. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi A3 juga milih 1, ya nggak apa-apa. Karena apa? Bebas, aturannya tidak ada gitu ya. Berbeda dengan fungsi. Karena di sini fungsi katanya harus tepat berpasangan 1. Ya kan? Artinya A3 ini dilarang kalau fungsi. Kenapa? Karena dia milih 2. Gitu ya, ibaratnya tuh kamu suka sama 2 cowok atau kamu suka sama 2 cewek, kan nggak boleh dong, kamu harus pilih salah satu dong gitu kan. Nah, jadi ini relasi ya, tapi bukan fungsi gitu ya, karena fungsi harus pilih 1. Nah, sedangkan ini kan nggak milih siapa-siapa ya. Kalau nggak milih siapa-siapa ya berarti bukan fungsi, karena kan harus milih gitu ya. Dan yang ini dia tepat milih 1, tepat milih 1. Ya berarti dia fungsi tapi juga relasi. Nah, tapi yang di B2 ini nggak dipilih siapa-siapa, nggak jadi masalah. Kalau kodomain itu boleh kosong, yang nggak boleh kosong itu adalah domain. Jadi untuk fungsi domainnya semua harus keisi ya, harus memilih, domainnya harus milih salah satu dari kodomain. Makanya di sini kalau yang terpilih itu namanya range atau biasa orang bilangnya range ya. Tapi kalau yang semuanya ini namanya kodomain, yang terpilih namanya range gitu ya. Nah, kalau misalnya A1 dengan A3 sama-sama memilih B1, kira-kira termasuk relasi atau fungsi? Nah, dia relasi iya, fungsi juga iya gitu. Nah, kalau misalnya ada 2 cowok suka sama 1 cewek, nggak masalah dong. Nggak dosa dong. Yang salah itu adalah satu cowok suka sama 2 cewek atau 1 cewek suka sama 2 cowok, baru itu salah gitu ya.
Nah, jadi kalau fungsi itu itulah pembedanya fungsi dan relasi ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan. Oke, di sini kebetulan pernyataannya dalam bentuk himpunan pasangan berurutan ya. Jadi kalian harus bisa membayangkan nih bentuk gambarnya itu akan seperti apa. Contoh di sini 1 mili A untuk pernyataan 1 ya, yang ini ya. 1 mili A, 2 mili B, 3 mili C. Nah, 3 mili D. Berarti kan 3 ini adalah domain. Nah, kalau 3-3-nya 3 mili C iya, mili D iya, berarti kan dia nggak punya prinsip ya kan. Berarti dia bukan fungsi ya, tapi relasi. Sedangkan di pernyataan 1 katanya, pernyataan 1 merupakan fungsi karena setiap anggota himpunan asal berpasangan dengan satu anggota di himpunan kodomain. Nah, inilah yang bikin salah. Jadi jangan diklik karena ini adalah relasi. Gitu ya. Nah, pernyataan yang kedua. Pernyataan 2 bukan fungsi karena setiap anggota dari himpunan asal berpasangan dengan satu anggota di himpunan kodomain. Nah, kalau kalian lihat ya, 1 mili A, 2 mili A, 3 mili A, 4 mili A, ya nggak apa-apa kan, setiap domainnya yaitu 1, 2, 3, dan 4 dia milih kan gitu. Jadi ini adalah fungsi ya, sedangkan dia bilang di sini bukan fungsi ya, berarti salah gitu ya. Kita lanjut ke pernyataan 3. Pernyataan 3 merupakan fungsi karena setiap anggota di himpunan asal berpasangan dengan satu anggota di himpunan kodomain B. Nah, berarti di sini kita lihat 1 mili B, 2 mili B, 3 mili C, 4 mili C. Gak jadi masalah ya. Jadi kuncinya adalah di sini. Kalau kodomainnya berbeda-beda berarti dia adalah fungsi. Ya. Nah, ini adalah fungsi. Tapi kalau misalnya domainnya itu terulang, nah berarti dia relasi. Jadi ini benar karena dia bilang ini fungsi. Lalu pernyataan yang keempat. Pernyataan keempat itu bukan fungsi karena salah satu anggota di himpunan asal merupakan berpasangan 2 atau lebih anggota himpunan kodomain B. Nah, di sini 1 mili A, 1 mili B, 1 mili C, 1 mili D. Ya ampun, berarti 1 ini milih A iya, milih B iya, milih C iya, milih D iya. Ya ampun, ini sih jelas relasi ya. Berarti kalau relasi ya otomatis bukan fungsi. Kalau bukan fungsi berarti pernyataannya benar gitu ya. Jadi soal ini gampang, nggak ngitung tapi tricky banget ya. Karena apa? Pernyataannya kayak begini nih, bukan fungsi. Jadi kalau kalian bacanya di scanning otomatis jawaban kalian juga bakal salah gitu ya. Jadi harus konsentrasi, walaupun gak ngitung harus konsentrasi gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh soal yang wajib kalian jawab karena gampang ya. Videonya mungkin 8 menit, tapi sebenarnya kalau kalian paham, mungkin kalian dalam waktu 1 menit pun kalian bisa ngerjain soal ini ya. Nah, mudah-mudahan kalian benar pada saat mengerjakan soal TKA nanti. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.